9 hewan paling berbahaya di dunia. Hewan apa yang paling banyak membunuh manusia per tahun? Spoiler, itu bukan hiu. Inilah pertanyaan mengerikan untuk Anda. Hewan apa yang paling banyak membunuh manusia setiap tahun? Meskipun film-film Hollywood menunjukkan ancaman terbesar kita termasuk hiu dan kera yang mengamuk, makhluk paling mematikan seringkali jauh lebih kecil dan lebih mungkin membunuh melalui penyakit daripada gigi setajam silet. Tapi makhluk mana yang merupakan pembunuh nomor 1 di bumi? Temukan 9 teratas di bawah ini. 9. Singa. Hari ini, kita menyelam jauh ke dalam dunia menarik dari Raja Hutan, singa yang agung. Meskipun mereka dikagumi secara luas karena kekuatan dan kecantikannya, ada sisi yang kurang dikenal dari makhluk luar biasa ini yang memicu rasa ingin tahu dan terkadang ketakutan. Bergabunglah bersama kami saat kami menjelajahi topik menakjubkan tentang singa dan interaksinya dengan manusia. Singa telah lama memiliki reputasi sebagai predator puncak, menguasai sabana Afrika dengan keberadaannya yang menakjubkan. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya tentang dampaknya terhadap populasi manusia? Penelitian menunjukkan bahwa pertemuan antara singa dan manusia kadang-kadang bisa berubah mematikan. Untuk benar-benar memahami konflik ini, kita harus menyelidiki alasan di balik insiden tragis ini. Pemukiman manusia sering melanggar batas wilayah singa tradisional, yang meningkatkan peluang untuk bertemu. Ekspansi manusia ke habitat singa dapat mengganggu pola perburuan alami dan sumber makanan mereka. Akibatnya, beberapa singa dapat beralih ke mangsa yang lebih mudah, seperti ternak domestik, yang dapat menimbulkan konflik dengan petani lokal. Jumlahnya mungkin mengejutkan. Rata-rata, singa bertanggung jawab atas sekitar 200 kematian manusia per tahun, terutama di daerah di mana populasi manusia dan singa berbagi ruang yang sama. Sangat penting untuk diingat bahwa meskipun angka-angka ini mungkin tampak mengkhawatirkan, kita harus menyadari bahwa singa bukanlah makhluk yang berbahaya. Insiden ini sering terjadi karena benturan habitat dan perilaku manusia. Terlepas dari tantangan ini, banyak komunitas dan organisasi melakukan upaya signifikan untuk mendorong hidup berdampingan secara damai antara manusia dan singa. Di desa kami telah menerapkan langkah-langkah seperti membangun kandang yang kokoh untuk ternak kami dan menggunakan alat pencegah untuk menjauhkan singa. Selain itu, kami telah menerima pendidikan tentang cara bertindak secara bertanggung jawab saat menghadapi singa di alam liar. Meningkatkan kesadaran tentang masalah ini sangat penting dalam menemukan solusi berkelanjutan. Dengan mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya konservasi satwa liar, kita dapat membuat perbedaan. Sebagai kesimpulan, meskipun memang benar bahwa singa bertanggung jawab atas kematian manusia, penting untuk memahami alasan di balik insiden tersebut dan bekerja untuk hidup berdampingan daripada rasa takut. Dengan mempromosikan upaya konservasi dan menghormati habitat alami makhluk luar biasa ini, kita dapat memastikan masa depan yang lebih cerah baik bagi singa maupun manusia. Pembawa acara, terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan menakjubkan ini ke dunia singa. Jika menurut Anda video ini informatif, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran kami untuk petualangan satwa liar lainnya. Sampai jumpa lagi, tetap penasaran dan terus jelajahi keajaiban alam. Sampai jumpa lagi. 8. Kuda Nil. Hari ini, kita menyelami dunia kuda Nil yang kuat dan sering diremehkan. Tahukah Anda bahwa raksasa yang tampak lembut ini dapat bertanggung jawab atas kematian 500 manusia setiap tahun? Mari kita ungkap kebenaran tentang reputasi mematikan ini dan pelajari lebih lanjut tentang makhluk luar biasa ini. Temui kuda Nil, salah satu hewan paling berbahaya di Afrika. Meskipun sekilas tampak menggemaskan dan tidak berbahaya, mamalia besar ini bertanggung jawab atas lebih banyak kematian manusia di Afrika daripada hewan besar lainnya. Mari selidiki alasan di baliknya reputasi mereka yang mematikan. Kuda Nil dikenal karena ukurannya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa.
Seekor kuda Nil dewasa dapat memiliki berat hingga 3.000 kg, 6.600 pon, dan mereka memiliki satu set senjata mengesankan yang dapat mereka gunakan. Dengan rahang yang kuat yang mampu menghancurkan tulang dan pisau cukur gigi tajam berukuran hingga 51 cm, 20 inci, mereka adalah predator yang tangguh. Salah satu alasan utama kuda Nil bertanggung jawab atas begitu banyak kematian manusia adalah sifat teritorial mereka. Mamalia semi-akuatik ini dengan gigih mempertahankan wilayah mereka yang seringkali mencakup sungai, danau, dan badan air lainnya. Jika ada ancaman yang dirasakan, termasuk manusia, menjelajah ke wilayah mereka, mereka bisa menjadi sangat agresif. Meskipun penampilannya besar, kuda Nil sangat gesit dan sangat cepat, baik di darat maupun di air. Mereka dapat mencapai kecepatan hingga 30 km per jam, 19 mil per jam, saat mengisi daya, sehingga hampir mustahil bagi manusia untuk melakukannya berlari lebih cepat dari mereka. Kombinasi kekuatan, kecepatan, dan agresi teritorial ini menciptakan situasi berbahaya bagi siapa saja yang melintasi jalan mereka. Untuk memahami mengapa kuda Nil menjadi ancaman bagi manusia, kita perlu memeriksa naluri alami mereka. Kuda Nil adalah herbivora, tetapi mereka juga sangat melindungi anak dan wilayah mereka. Saat merasa terancam, mereka akan menggunakan fisik mereka yang tangguh kemampuan untuk mempertahankan diri dan ruang mereka, seringkali dengan konsekuensi yang menghancurkan. Sayangnya, pertemuan manusia dengan kuda Nil kadang-kadang bisa berakhir tragis. Banyak insiden terjadi ketika individu yang tidak menaruh curiga berada terlalu dekat dengan hewan besar ini, baik sengaja atau tidak sengaja. Orang yang berenang atau memancing di sungai dan danau yang dihuni oleh kuda Nil sangat berisiko pertemuan yang tampaknya tidak berbahaya dapat meningkat dengan cepat, dengan kuda Nil meluncurkan serangan mendadak yang sulit untuk dihindari. Sementara kuda Nil bisa berbahaya, penting untuk diingat bahwa mereka memainkan peran penting dalam ekosistem mereka. Sebagai herbivora, mereka membantu menjaga keseimbangan vegetasi air dan mencegah pertumbuhan berlebih. Organisasi konservasi dan otoritas satwa liar bekerja tanpa lelah untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko yang terkait dengan kuda Nil dan menerapkan langkah-langkah untuk meminimalkan konflik manusia satwa liar. Jadi, lain kali Anda bertemu dengan kuda Nil, ingatlah untuk menjaga jarak aman dan menghormati wilayah mereka. Hewan luar biasa ini adalah bukti keanekaragaman planet kita, tetapi mereka menuntut rasa hormat kita karena potensi bahayanya. Bergabunglah bersama kami selanjutnya saatnya kita melanjutkan penjelajahan satwa liar yang menakjubkan. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan tekan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti episode terbaru kami. Sampai saat itu, tetap penasaran dan tetap aman. 7. Gajah. Hari ini, kita mempelajari dunia gajah yang menakjubkan. Sementara makhluk agung ini dikenal karena sifatnya yang lembut, ada klaim bahwa mereka bertanggung jawab atas sejumlah besar kematian manusia setiap tahun. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi kebenaran di balik topik kontroversial ini dan menjelaskan hubungan rumit antara gajah dan manusia. Ayo selami! Gajah, mamalia darat terbesar di bumi, telah memikat imajinasi kita selama berabad-abad. Kecerdasan, struktur sosial, dan perilaku unik mereka menjadikan mereka bagian integral dari dunia alami kita. Namun, klaim gajah membunuh 600 manusia setiap tahun telah menimbulkan kekhawatiran dan memicu perdebatan. Mari kita periksa masalah ini lebih dekat. Untuk memberikan perspektif yang komprehensif, kami berbicara dengan Dr. Jane Collins, ahli biologi margasatwa terkenal dan pakar gajah. Dr. Jane Collins mengatakan, penting untuk mengatasi kesalahpahaman ini. Meskipun benar bahwa interaksi antara gajah dan manusia terkadang mengakibatkan kematian, jumlah kematian yang dikaitkan langsung dengan gajah secara signifikan lebih rendah daripada yang dinyatakan dalam klaim. Menurut penelitian terbaru,
Jumlah sebenarnya kematian manusia yang disebabkan oleh gajah diperkirakan sekitar 100 per tahun di seluruh dunia. Jumlah ini mencakup berbagai skenario, seperti pertemuan yang tidak disengaja, konflik di dekat pemukiman manusia, atau keadaan yang tidak menguntungkan selama wisata satwa liar. Untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut, kami menghubungi Mark Thompson, seorang pelestari satwa liar yang telah bekerja secara ekstensif dengan mitigasi konflik gajah manusia. Mark Thompson mengatakan, meskipun tragis ketika insiden seperti itu terjadi, sangat penting untuk memahami penyebab yang mendasarinya. Perambahan habitat gajah, fragmentasi habitat, dan pertumbuhan populasi manusia berkontribusi terhadap peningkatan interaksi antara gajah dan manusia. Dalam banyak kasus, ini adalah akibat dari kedua belah pihak merasa terancam dan bereaksi untuk membela diri. Terlepas dari tantangan ini, ada beberapa kisah inspiratif tentang komunitas yang menemukan cara untuk hidup berdampingan secara damai dengan gajah. Salah satu contohnya adalah Elephant Conservation Initiative di Kenya, di mana pendidikan, keterlibatan masyarakat, dan praktik penggunaan lahan berkelanjutan telah secara signifikan mengurangi pertemuan negatif. Jika Anda pernah berada di area dengan gajah liar, berikut adalah beberapa panduan untuk memastikan keselamatan. 1. Pertahankan jarak aman. Amati gajah dari kejauhan dan jangan pernah mendekatinya. 2. Hormati ruang mereka. Jika Anda menemukan seekor gajah, beri mereka banyak ruang untuk bergerak. 3. Ikuti pedoman setempat. Jika Anda berada di Taman Nasional atau Suaka Marga Satwa, patuhi aturan dan peraturan yang diberikan oleh otoritas taman. Kesimpulannya, sangat penting untuk membedakan fakta dari fiksi dalam hal gajah dan interaksinya dengan manusia. Sementara insiden malang terjadi, gajah tidak bertanggung jawab atas 600 kematian manusia yang diklaim per tahun. Dengan memahami perilaku mereka, mempromosikan upaya konservasi, dan mendorong hidup berdampingan secara damai, kita dapat memastikan kelangsungan hidup makhluk luar biasa ini dalam jangka panjang sambil memastikan keamanan gajah dan manusia. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam eksplorasi kebenaran di balik hubungan antara gajah dan manusia. Jika menurut Anda video ini informatif, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikannya kepada sesama pecinta alam. Sampai jumpa lagi. Tetap penasaran dan terus jelajahi keajaiban alam kita. 6. Buaya. Benarkah buaya membunuh 1000 manusia per tahun? Kita menyelami dunia buaya yang mempesona, salah satu pemangsa yang paling ditakuti dan mematikan di bumi. Tahukah Anda bahwa buaya bertanggung jawab atas ribuan kematian manusia setiap tahun? Tetap di sini saat kami mengeksplorasi alasan di balik pertemuan ini dan bagaimana kita dapat hidup berdampingan dengan reptil purba ini dengan lebih baik. Buaya, dengan garis keturunan purba mereka yang berusia jutaan tahun, adalah makhluk luar biasa yang menghuni berbagai ekosistem dari sungai hingga rawa. Sayangnya, kedekatannya dengan pemukiman manusia dan saluran air dapat menyebabkan interaksi yang berbahaya. Buaya adalah predator puncak, dilengkapi dengan keterampilan berburu yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Taktik penyergapan dan serangan secepat kilat membuat mereka menjadi musuh yang tangguh untuk mangsa apapun, termasuk manusia. Aktivitas manusia memainkan peran penting dalam pertemuan ini. Ketika populasi manusia berkembang dan merambah habitat alami, insiden konflik dengan buaya meningkat. Memancing, mencuci, dan mandi di perairan yang dihuni buaya semakin meningkatkan risikonya. Pakar 1. Buaya adalah pemakan oportunistik. Ketika mereka menganggap sesuatu sebagai mangsa potensial, mereka menyerang. Itu bukan balas dendam pribadi terhadap manusia, mereka hanya mengikuti insting mereka untuk bertahan hidup. Pakar 2. Penting untuk diingat bahwa buaya melihat kita sebagai penyusup di wilayah mereka. Tanggapan alami mereka adalah mempertahankan ruang mereka dan melindungi anak-anak mereka. Syukurlah, banyak organisasi konservasi bekerja tanpa lelah untuk mempromosikan koeksistensi manusia buaya.
Dengan meningkatkan kesadaran, menerapkan langkah-langkah keamanan, dan melakukan penelitian, kita dapat mengurangi jumlah konflik manusia buaya. Berikut adalah beberapa tips keamanan penting untuk diingat saat berada di habitat buaya. Hindari berenang atau mandi di badan air yang diketahui dihuni buaya. Waspadalah saat senja dan fajar, karena buaya paling aktif pada waktu-waktu tersebut. Jaga jarak aman dari tepi air dan jangan pernah mendekati buaya, meskipun terlihat jinak. Ini dia, teman-teman, sekilas ke dunia buaya dan interaksi sesekali mereka dengan manusia. Ingat, pendidikan dan pemahaman adalah kunci untuk hidup berdampingan dengan makhluk luar biasa ini dengan aman. Nantikan petualangan satwa liar yang lebih menarik. Jika Anda menikmati video hari ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan tekan lonceng notifikasi, agar Anda tidak pernah ketinggalan pembaruan. 5. Kalajengking. Hari ini, kita menyelidiki dunia misterius kalajengking, makhluk menarik dengan reputasi menakutkan. Tahukah Anda bahwa kalajengking bertanggung jawab atas ribuan kematian manusia setiap tahun? Tetap di sini saat kami menjelajahi aspek kalajengking yang menarik dan cara hidup berdampingan dengan mereka dengan aman. Kalajengking, arachnida purba yang telah menjelajahi bumi selama jutaan tahun, adalah makhluk luar biasa yang ditemukan di berbagai lingkungan di seluruh dunia. Sayangnya, sengatan berbisa mereka telah menyebabkan kematian manusia di berbagai daerah. Kalajengking menggunakan racunnya untuk berburu dan bertahan. Sengatan mereka menghasilkan racun yang mengandung racun saraf yang dapat berbahaya atau fatal bagi manusia, tergantung pada spesies dan faktor kesehatan individu. Pertemuan kalajengking yang mengakibatkan kematian paling sering terjadi di daerah gersang dan gurun, di mana manusia dan kalajengking sering berbagi jarak dekat. Pakar 1. Kalajengking adalah makhluk nokturnal dan cenderung bersembunyi di siang hari. Sayangnya, tempat persembunyian mereka mungkin tumpang tindih dengan tempat tinggal manusia, yang menyebabkan pertemuan yang tidak disengaja. Pakar 2, sangat penting untuk diingat bahwa kalajengking tidak secara aktif mencari manusia untuk menyakiti mereka. Sebagian besar insiden terjadi ketika orang secara tidak sengaja memprovokasi atau mengganggu kalajengking, seperti menginjaknya secara tidak sengaja. Berikut adalah beberapa tips keselamatan penting untuk meminimalkan risiko pertemuan kalajengking. Selalu periksa sepatu dan pakaian Anda sebelum memakainya, terutama di daerah rawan kalajengking. Menjaga ruang hidup tetap bersih dan rapi, mengurangi potensi tempat persembunyian kalajengking. Gunakan alas kaki yang tepat dan berhati-hatilah saat berjalan di area yang mungkin terdapat kalajengking. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal tersengat kalajengking, segera dapatkan bantuan medis, terutama di daerah dengan spesies kalajengking yang berbahaya. Meskipun kebanyakan sengatan tidak berakibat fatal, perawatan medis yang tepat dapat mencegah komplikasi. Terlepas dari potensi mematikannya, kalajengking memainkan peran penting dalam ekosistem, mengendalikan populasi serangga, dan berfungsi sebagai mata rantai penting dalam rantai makanan. Banyak peneliti berdedikasi untuk memahami dan melestarikan makhluk misterius ini. Kalajengking mungkin ditakuti karena sengatannya yang berbisa, tetapi mereka adalah anggota penting dan menarik dari keanekaragaman hayati planet kita. Dengan memahami perilaku mereka dan mengambil tindakan pencegahan, kita dapat hidup berdampingan dengan mereka dengan aman. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam penjelajahan kalajengking yang mendebarkan ini. Jika Anda menemukan video ini informatif, ingatlah untuk menyukai, berlangganan, dan tekan bel notifikasi untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang semua petualangan alam kami yang akan datang. Video ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang perilaku kalajengking dan potensi pertemuan. Selalu berhati-hati dan ikuti pedoman keselamatan saat tinggal atau bepergian di daerah rawan kalajengking. 4. Assassin bugs, penyakit Chagas. Mengungkap dunia serangga pembunuh, pemangsa alam yang mematikan.
Hari ini, kita menjelajah ke dunia assassin bugs yang misterius dan mempesona, sekelompok predator tersembunyi yang telah menguasai seni berburu di dunia hewan. Dalam video ini, kami akan mengungkap rahasia serangga mematikan ini dan mengeksplorasi bagaimana mereka bertahan hidup dan berkembang di alam liar. Assassin bugs termasuk dalam famili Reduvidae dan dapat ditemukan di seluruh dunia. Dengan lebih dari 7.000 spesies yang telah diketahui, serangga ini memperlihatkan rangkaian strategi berburu dan adaptasi yang mengesankan yang membuat mereka menjadi predator yang luar biasa. Salah satu aspek yang paling menarik dari assassin bugs adalah struktur makanan khusus mereka, mimbar. Bagian mulut yang memanjang ini berfungsi seperti jarum suntik, memungkinkan mereka menusuk mangsanya dan menyuntikkan enzim kuat yang melumpuhkan dan mencerna korbannya dari dalam keluar. Teknik berburu taktis. Assassin bugs benar-benar ahli penyamaran dan akal-akalan. Beberapa spesies menutupi diri mereka dalam puing-puing atau menyamarkan diri dengan puing-puing atau lumut, menyatu dengan mulus ke lingkungan mereka. Yang lain menggunakan feromon alami mangsanya untuk memikat mereka, hanya untuk menyerang dengan ketepatan secepat kilat. Perjuangan untuk bertahan hidup. Di alam liar, assassin bugs menghadapi tantangan mereka sendiri. Beberapa spesies telah mengembangkan hubungan mutualistik dengan semut atau serangga lain, sementara yang lain menghadapi risiko menjadi mangsa predator yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Siklus hidup yang menarik. Siklus hidup assassin bugs sama menariknya. Dari ritual kawin unik mereka hingga cara mereka merawat keturunannya, serangga ini memiliki siklus hidup yang kompleks dan menarik. Serangga pembunuh dan manusia. Sementara assassin bugs terutama hidup jauh dari pemukiman manusia, beberapa spesies telah menemukan jalan mereka ke dalam kehidupan kita. Kita akan mengeksplorasi bagaimana pengaruhnya terhadap pertanian dan apakah mereka menimbulkan risiko bagi manusia. Assassin bugs adalah kelompok serangga luar biasa yang menampilkan keragaman dan kecerdikan predator alam. Strategi berburu, adaptasi, dan siklus hidup mereka membuat kita kagum pada keajaiban dunia alami. Saya harap Anda menikmati perjalanan ini ke dunia assassin bugs. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika menurut Anda video ini menarik, dan berlangganan saluran kami untuk konten alam yang lebih menarik. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. 3. Anjing rabies. Anjing rabies membunuh 59.000 per tahun. Sahabat terbaik manusia bisa menjadi musuh terburuk manusia dalam hal rabies. Banyaknya anjing berkeliaran, membuat manusia pusing, sehingga sulit menghindari serangan anjing. Anjing suka menjaga pemiliknya dari kemungkinan penyusup dan akan menyerang dengan menggigit. Sementara kematian akibat serangan anjing jarang terjadi, kematian manusia akibat rabies yang ditularkan oleh gigitan anjing tidak pernah terdengar, terutama terjadi di bagian dunia yang lebih miskin termasuk Afrika dan Asia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, anjing adalah sumber utama kematian manusia akibat rabies, menyumbang hingga 99% dari semua penularan rabies ke manusia. Ini ditularkan melalui air liur melalui gigitan, cakaran, dan kontak langsung dengan area yang terinfeksi pada anjing. Yo, dengar kalah. Biar saya beritahu tentang pengetahuan tentang anjing rabies dan bagaimana mereka bisa langsung mengacaukan Anda. Jadi, coba cek, rabies adalah penyakit virus degil yang bisa menginfeksi hewan, termasuk anjing. Dan izinkan saya memberitahu Anda, ini bukan lelucon. Anjing gila dapat berubah dari anak anjing tetangga Anda yang ramah menjadi ancaman mematikan dalam waktu singkat. Hal pertama, rabies menyebar melalui air liur. Jadi jika Anda digigit atau dicakar oleh anjing gila, Anda akan mendapat banyak masalah. Virus mulai membeku di tubuh Anda dan menuju ke otak Anda, mengacaukan sistem saraf Anda. Dan saat itulah segalanya menjadi sangat buruk. Setelah gejala muncul,
Anda akan berharap Anda tidak pernah bertemu dengan anjing gila itu. Itu dimulai dengan beberapa gejala seperti flu, bukan masalah besar, bukan? Tapi kemudian menjadi lebih buruk. Anda mulai mengalami beberapa hal gila seperti kecemasan, kebingungan, dan halusinasi. Anda akan melihat hal-hal yang sensasi, men. Oh, gejala lain, sukarnya menelan menjadi tantangan nyata, jadi ucapkan selamat tinggal untuk menikmati minuman yang menyegarkan. Ini seperti tenggorokanmu menjadi gurun yang kering, bung. Dan inilah bagian yang paling menakutkan, rabies bisa berakibat fatal. Seperti, serius, ini adalah hukuman mati. Setelah gejala sepenuhnya mengambil alih, tidak ada jalan untuk kembali. Otak Anda digoreng, dan permainan berakhir. Itulah mengapa sangat penting untuk mencari bantuan medis secepatnya jika Anda curiga telah terkena anjing gila. Tapi hei, itu tidak semua malapetaka dan kesuraman. Ada cara untuk menghindari semua kegilaan ini, dapatkan vaksinasi. Serius, ini seperti perisai pahlawan super pribadi Anda melawan rabies. Jika Anda telah digigit anjing dan Anda tidak yakin apakah itu rabies, bawalah diri Anda ke dokter, dan mereka akan menghubungkan Anda dengan suntikan yang tepat. Jadi, singkatnya, anjing rabies bisa langsung membunuh manusia. Jangan main-main dengan mereka, teman-teman. Tetap aman, jaga jarak, dan jika Anda pernah bertatap muka dengan anak anjing gila bermulut berbusa, dan hindari drama rabies itu. Damai. Tangan memberi tanda damai PC2. 2. Ular. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang akan membuat Anda merinding, ular berbisa dan permainan mematikan yang mereka mainkan. Bersiaplah untuk perjalanan liar saat kita menjelajahi dunia ular yang gelap dan berbahaya yang benar-benar dapat membunuh manusia. Baiklah, teman-teman, mari kita mulai dengan kenyataan. Ular berbisa tidak bisa dianggap enteng. Mereka tidak seperti ular taman yang lucu dan tidak berbahaya. Oh tidak, anak-anak nakal ini sungguh-sungguh. Pertama dalam daftar pembunuh berbisa kami, ada king cobra yang terkenal kejam. Ular ini bukan main-main, tingginya sekitar 13 kaki dan memiliki racun yang cukup dalam satu gigitan untuk menjatuhkan seekor gajah. Ya, Anda mendengarnya benar, seekor gajah. Jadi, Anda pasti tidak ingin berada di sisi buruk reptil ini. Berikutnya, kita memiliki pedalaman taipan, juga dikenal sebagai ular ganas. Ini mungkin tidak terlihat mengintimidasi, tetapi penduduk asli Australia ini adalah ular paling berbisa di dunia. Setetes kecil racunnya memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh orang dewasa dalam waktu kurang dari 1 jam. Bicara tentang pukulan yang mematikan. Pegang erat-erat, karena sekarang kita memasuki wilayah mamba hitam yang ganas dan cepat. Pelana Afrika ini dapat mencapai kecepatan luar biasa hingga 12 mil per jam. Dan racunnya cukup mematikan untuk membunuh manusia dalam waktu kurang dari 30 menit. Jangan pernah berpikir untuk mencoba berlari lebih cepat dari speedster yang mematikan ini. Beralih ke Gabon Viper, master penyamaran mutlak. Dengan keterampilan kamuflase yang luar biasa dan taring terpanjang dari ular manapun, kecantikan Afrika ini dapat menyerang dengan kecepatan kilat, menyuntikkan campuran racun yang kuat ke mangsanya. Satu gigitan dari Viper ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang parah dan, jika tidak ditangani tepat waktu, bisa berakibat fatal. Sekarang, bersiaplah untuk bertemu dengan ular punggung berlian timur, teror Amerika sejati. Racunnya adalah campuran mematikan yang menyerang sistem saraf, menyebabkan rasa sakit luar biasa dan, dalam beberapa kasus, kerusakan permanen. Ular ini mengingatkan untuk tetap tinggal waspada dan hormati kekuatan makhluk berbisa ini. Jangan lupa tentang Verdelanci yang terkenal, juga dikenal sebagai Bothrops asper. Ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan, ular ini bertanggung jawab atas banyak kematian akibat gigitan ular setiap tahun.
Racunnya menyebabkan pendarahan internal yang parah, menyebabkan organ kegagalan dan, akhirnya, kematian. Jelas bukan ular yang ingin Anda lewati. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, kita memiliki Russell's Viper, seorang pembunuh sejati di malam hari. Dikenal karena sifatnya yang agresif dan serangannya yang sangat cepat, racun ular ini dapat menyebabkan pendarahan internal yang menghancurkan, menyebabkan hasil yang menyakitkan dan berpotensi fatal. Ini adalah pengingat untuk melangkah dengan hati-hati di wilayah ular. Baiklah, teman-teman, mari kita tarik napas dalam-dalam setelah barisan pembunuh berbisa yang intens itu. Ingat, pengetahuan dan kesadaran adalah pertahanan terbaik Anda melawan makhluk berbahaya ini. Jika Anda pernah berada di negara ular, sangat penting untuk mendidik diri sendiri tentang jenis ular berbisa di daerah tersebut dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk tetap aman. 1. Nyamuk. Hari ini kita membahas topik yang mungkin membuat Anda menggeliat, nyamuk. Pengisap darah kecil ini mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi tahukah Anda bahwa mereka sebenarnya bisa mematikan? Kencangkan sabuk pengaman, karena kita akan menyingkap sisi gelap nyamuk dan bagaimana mereka bisa menimbulkan ancaman mematikan bagi manusia. Hari ini kita membahas topik yang mungkin membuat Anda menggeliat, nyamuk. Pengisap darah kecil ini mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi tahukah Anda bahwa mereka sebenarnya bisa mematikan? Kencangkan sabuk pengaman, karena kita akan menyingkap sisi gelap nyamuk dan bagaimana mereka bisa menimbulkan ancaman mematikan bagi manusia. Hari ini kita membahas topik yang mungkin membuat Anda menggeliat, nyamuk. Pengisap darah kecil ini mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi tahukah Anda bahwa mereka sebenarnya bisa mematikan? Sebelum kita beralih ke konsekuensi yang mematikan, mari kita segera mengenal musuh kecil kita, nyamuk. Serangga sial ini ditemukan di seluruh dunia, berdengung dengan mulut seperti jarum yang siap berpesta dengan korban yang tidak menaruh curiga. Ada ribuan spesies nyamuk, tetapi betinalah yang sebenarnya membuat onar. Mengapa? Karena mereka membutuhkan darah untuk bertelur. Disitulah letak bahayanya. Salah satu bahaya terbesar yang terkait dengan nyamuk adalah penyakit yang mereka bawa dan sebarkan. Nyamuk dikenal sebagai vektor dari beberapa penyakit paling mematikan di planet ini. Mari kita lihat beberapa di antaranya. 1. Malaria. Pertama, kita terjangkit malaria, penyakit yang telah merenggut banyak nyawa sepanjang sejarah. Penyakit ini disebabkan oleh parasit bernama Plasmodium yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Malaria menyebabkan demam tinggi, menggigil, flu, seperti gejala, dan dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan kegagalan organ dan kematian. Yang mengejutkan, lebih dari 400.000 orang meninggal akibat malaria setiap tahun, kebanyakan. 2. Demam berdarah. Berikutnya dalam daftar kematian kita adalah demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue. Infeksi virus ini ditularkan oleh nyamuk Aedes, terutama ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Demam berdarah dapat berkisar dari gejala seperti flu ringan hingga yang parah dan berpotensi kondisi fatal yang dikenal sebagai demam berdarah dengue. Setiap tahun, sekitar 400 juta orang terinfeksi, mengakibatkan sekitar 25.000 kematian di seluruh dunia. 3. Virus Zika. Ingat ketakutan akan virus Zika beberapa tahun yang lalu? Ya, nyamuk adalah biang keladi di balik penyebarannya yang cepat. Zika terutama ditularkan oleh nyamuk Aedes dan dapat menyebabkan cacat lahir yang parah pada bayi yang belum lahir jika tertular oleh ibu hamil. Meskipun angka kematiannya tinggi rendah, potensi efek kesehatan jangka panjang membuat Zika menjadi perhatian yang signifikan.